Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bil iman wal islam. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Bimas Bapak Sudihartono MAG, yang kami hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Lumajang Bapak Haji Wahib MAG, yang kami hormati Tuan Rumah Swahibul Bait Kiai Saiful, yang kami hormat, yang kami banggakan, yang kami hormati rekan-rekan kami para penyuluh agama Islam Kecamatan Lumajang, yang kami hormati jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi. Di siang hari yang panas ini kita diberikan ma'unah oleh Allah sehingga bisa berkumpul di tempat ini, di tempat yang sangat mulia ini, untuk melaksanakan satu aktivitas yang mulia insyaallah. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu izinkan kami membacakan susunan acara. Pertama, untuk praacara adalah pembacaan ayat-ayat suci ilahi yang akan dibacakan oleh Mas Hudzaifah, Mbak Hudzaifah. Yang kedua adalah tawasul untuk pembukaan yang mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan mendapatkan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Acara berikutnya adalah sambutan-sambutan. Yang pertama sambutan dari Swahibul Bait dari Kiai Saiful, dan sambutan yang kedua adalah dari Kepala KUA Kecamatan Lumajang Haji Wahib MAG. Sambutan berikutnya oleh Bapak Kepala Bimas, oleh Bapak Kapolsek atau yang mewakili. Berikutnya adalah langsung sosialisasi 5M yang akan diberikan oleh Bapak Kepala Bimas dan tim 12 dari kabupaten. Terakhir adalah penutup dan doa yang akan disampaikan oleh Gus Masud. Untuk itu acara pertama adalah marilah kita baca dengan Ummul Kitab. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hadini as-salihah biniyatun salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Berikutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Hudzaifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah
نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Subhanallah, Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan dengan lantunan bacaan kalam ilahi tersebut bertambah keimanan kita, kekhusyuan kita, dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, tibalah pada acara-acara sambutan-sambutan yang pertama. Terlebih dahulu akan disampaikan oleh Sahibul Bait Aba Kiai Saiful. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Al-ayah. Para alim ulama, para kiai, para hadirin rahimakumullah, kami atas nama Sahibul Bait pertama menyampaikan banyak terima kasih yang tak terhingga atas ditempatinya musola ini untuk sosialisasi 5M. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dari sosialisasi 5M ini
oleh Allah dikabulkan, sehingga kita khususnya di daerah Kabupaten Lumajang dan secara umum di negara kita, apa yang selama ini kita resahkan oleh Allah segera diangkat sehingga menjadi aman secara keseluruhan, zahiran wa batinan. Yang kedua, sholawat dan salam tak lupa kami sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Kita sebagai umatnya mudah-mudahan selalu mendapatkan syafaat dari beliau di dalam menghadapi segala sesuatu, baik hal-hal yang terkait dengan keadaan sekarang ini secara umum maupun hal-hal yang terkait dengan kita sebagai seorang pribadi, sehingga kita merasakan satu nikmat di dalam menjadi seorang muslim mukmin. Amin ya rabbal. Seterusnya perlu kami sampaikan pada kondisi yang sangat kondisi yang tidak enak sekarang ini. Mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melihat dan merenungi iman kita. Iman kita mengatakan yang terakhir, ngimanaken ing pasten puji pasten alane pasten iku saking Gusti Allah. Kan begitu di dalam pujian. Dari rukun iman itu kita harus memahami bahwa apa yang terjadi ini sebelum kita ada, sudah ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya pelaksanaannya baru sekarang. Seharusnya apa yang harus kita lakukan? Karena ini keadaan dianggap tidak enak, maka seharusnya kita kembali kepada Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang baik. Artinya apa? Kita mengintrospeksi diri kita. Kenapa negara kita ini diberi musibah seperti ini? Kenapa daerah kita ini diberi ini? Yang harus kita bicarakan. Dan apa seharusnya yang harus dilakukan? Ini. Sebab kalau tidak begitu, maka kita akan salah langkah. Makanya saya ingat, kalau dulu penyakit seperti ini nih bukan sekarang, dulu pernah terjadi yang namanya penyakit taun itu. Pernah terjadi, lebih parah, lebih hebat. Tapi yang digalakkan di mana-mana melakukan kunut nazilah. Kunut nazilah itu kunut yang harus dilakukan ketika ada wabah. Seperti sekarang ini. Selama belum pernah saya dengar instruksi-instruksi maupun dari pihak pemerintahan maupun dari Kemenak ataupun lainnya merupakan suatu instruksi untuk melakukan kunut nazilah. Padahal kunut nazilah itu sangat penting ketika ada wabah yang sedang terjadi. Sekaligus itu salah satu bagian kembali kepada Allah. Kan perintahnya apabila ada sesuatu hal yang tidak cocok dengan keadaan, maunya ke barat, tapi kenyataannya ke timur. Ini namanya tanazuk. Fa in tanaza'tum fi syai'in. Syai'in ini nakira ghairu maksudah. Suatu kalimat, kata-kata yang tidak tertentu maksudnya. Bisa juga untuk keadaan, bisa juga untuk hewan, untuk manusia dan lain sebagainya. Itu kata-kata kalimat syai'un. Fardu. Bagaimana ketika kita menghadapi keadaan seperti ini? Fardu ilallah wa rasulih. Kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Artinya petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh
Allah dan melalui para rasulnya. Apa yang sebagaimana diantaranya kunut nazil. Mari kita gunakan itu amalia salafus soleh itu. Dulu itu Kiai Asamsud Salkul Arifin, Kiai Wakid, Kiai mana itu Syekh Sulaiman, terus Kiai Aminullah, Kiai Khalil Bangkalan. Ketika itu dilakukan, selama ini tidak ada instruksi itu. Yang ada kesehatannya. Kesehatan itu mengerucut kepada manusia. Maksudnya manusianya seperti kita ini, sing akeh dosane iku. Ya dikate iso mandi. Mari sama-sama kita lakukan protokol kesehatan, kita lakukan. Jangan lupa melakukan pendekatan diri kepada Allah melalui banyak melaksanakan kunut nazilah. Ini dari cabang mestinya harus diinstruksikan ini kepada MWC untuk melakukan kunut nazilah. Itu. Nah, oleh karena itu kami sebagai Rahibul Bait pertama atas ditempatinya musola ini menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita oleh Allah dikabulkan, sehingga kita sebagai warga negara maupun sebagai negara ini apa yang dirasakan tidak nyaman ini oleh Allah setelah segera diangkat, sehingga kita merasakan enak kembali. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini walaupun agak panjang sedikit ada manfaatnya, terutama bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar apa yang disampaikan tadi, di samping kita ikhtiar secara lahiriah, kita juga harus melaksanakan upaya yang batiniah. Kami sampaikan selamat datang Bapak Kapolres Lumajang. Alhamdulillah Bapak Kapolres sudah hadir, menambah sempurnanya ikhtiar kita bersama-sama biniatan sholihah. Kita memohon juga ini adalah bagian dari upaya kita bersama-sama memohon, berdoa kepada Allah, berikhtiar bersama-sama. Wa ma asaba min musibatin illa biidznillah. Pada hakikatnya COVID-19 ini bagian musibah dari Allah. Kita sikapi bersama-sama dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala KUA Kecamatan Lumajang kepada Bapak Haji Wahib MAG. Waktu tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi 'alima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la ahumu bi ahlil ardi azaban idza nadarta ila ummari
wal mutahabbina wal mustawfirina bi asharin. Para alim, para kiai, wabil khusus Kiai Saiful yang kami muliakan, Gus Mas'ud yang kami muliakan, Bapak Kepala Seksi Bimas Islam yang kami hormati, Bapak Toto yang kami hormati dari Polres, Bapak RT yang hadir yang kami hormati, Bapak Ibu Majelis Taklim rahimakumullah, sahabat-sahabat dari penyuluh yang kami banggakan. Pertama, puji syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kula panjenengan bisa hadir dalam rangka sosialisasi protokol kesehatan 5M. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya atas nama Kepala KUA Kecamatan Lumajang pertama menyampaikan selamat datang Bapak Kasih, Bapak Toto yang telah hadir di tempat ini dalam rangka untuk memberikan materi sosialisasi protokol kesehatan 5M. Yang kedua kalinya, terima kasih atas kehadirannya. Bapak semuanya, tadi sudah disampaikan mukadimah oleh dan sekaligus fatwa oleh Kiai Saiful. Di dalam hadis Rasulullah itu juga beliau menyampaikan inilah ahumu bi ahlil audhi adzaban. Jadi sungguhnya azabnya Allah itu akan dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala karena 3 kelompok umat manusia. Yang pertama adalah inilah ahumu bi ahlil adzaban idza nadarta ila ummari buyuti. Jadi karena masih banyak umat manusia yang membangun nilai-nilai ketakwaan, keimanannya kepada Allah dalam rangka memakmurkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membangun sinergisitas antara umat manusia sehingga terbangun sebuah kehidupan yang rukun, damai. Selama bangsa ini rukun, damai dengan siapapun, insya Allah Allah akan mencabut kembali ketika Allah akan menurunkan azab di muka bumi ini. Yang terakhir, wal mustaghfirina bi asharin. Ya, hidup itu harus mengembangkan jiwa sosial. Jangan sampai kemudian kita memiliki sikap dengki, iri kepada orang lain. Maka perbanyaklah untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para hadirin rahimakumullah, sekali lagi mari kita ikut serta mendukung apa yang telah dicanangkan oleh Pak Menteri, yaitu instruksi nomor 1 tahun 2021 terkait dengan protokol kesehatan 5M ini. Mari kita dukung sebagai upaya ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada ulil amri minkum. Insya Allah kalau kita ikut mendukung apa yang telah disampaikan oleh Pak Menteri sebagai bagian dari ketaatan kita kepada Allah, insya Allah semuanya akan segera berakhir. Sepanjang kita kemudian melalaikan apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang disampaikan oleh Kiai Saiful, ya tentu kita akan sulit untuk kembali menjadi normal, kembali seperti sedia kala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat datang. Semoga acara ini membawa manfaat untuk kita semua.
kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala KUA tadi adalah merupakan tujuan pertemuan kita, yakni kita mendukung program dari pemerintah kita sesuai firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Insyaallah dengan niatan dan upaya kita yang terus-menerus kita lakukan bersama-sama, Allah akan segera mengangkat musibah ini dengan izinnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tibalah berikutnya adalah sambutan yang sangat penting sekali, yakni yang akan disampaikan oleh Bapak Kapolsek. Kepadanya waktu tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara. Yang terhormat Bapak Kepala KUA Gus atau Kiai Haji Mas'ud sebagai Ketua NU, Ketua NU Kabupaten Lumajang, Bapak Kiai Saiful, yang terhormat Bapak Sudiartono SAG MSI sebagai Kasih Bimas Islam Kemenak, dan adik-adikku, saudara-saudara semua, Mbak, Ibu yang ada di sini, kita patut bersyukur kepada Allah SWT karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat rezeki sehingga dapat melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang paling penting lagi, yang di ruangan ini alhamdulillah kita semua dalam keadaan non reaktif. Tentunya kalau reaktif pasti akan diisolasi atau di karantina sehingga tidak bisa melaksanakan aktivitas. Itu yang kita perlu syukuri. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak memberikan suri tauladan kepada kita, dan insya Allah sampai yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua yang saya hormati dan saya banggakan, 3 minggu yang lalu Bapak Menteri Kementerian Agama, Bapak Menteri Agama telah melaksanakan video conference yang mana beliau telah menganalisa dan evaluasi tentang protokol kesehatan ini, bahwa protokol kesehatan ini ternyata himbauan-himbauan yang kita lakukan ternyata hasil evaluasi lebih diikuti atau lebih digugu lah istilahnya, lebih diikuti oleh masyarakat apabila yang menyampaikan itu adalah tokoh-tokoh penyuluh agama, ustadz, Pak Yai, ya, yang mana penyuluhan atau himbauan itu lebih dilaksanakan oleh masyarakat sehingga mereka mau melaksanakan protokol kesehatan. Karena memang hasil analisa prokes ini kebanyakan yang terpapar itu mengabaikan yang namanya tidak menggunakan masker, tidak sering cuci tangan, ya. Terus sering melakukan kerumunan dan mobilitas yang lain yang tidak diindahkan, ya. Jadi pakai masker, mencuci tangan, terus satu lagi, menjaga jarak, ya. Ini kegiatan kita ini memang kemarin bersinergitas terus sama Kemenak, karena memang dari perintah dari atas kita terus melakukan sinergi, ya,
Kenapa? Seperti dengan pelayanan-pelayanan KUA, tentunya melaksanakan akad nikah, dan setelah itu melakukan hajatan, itu kita lakukan supaya mereka juga memperhatikan protokol kesehatan. Ini tentunya habis akad nikah, besok akan melakukan hajatan, besok akan mengundang orang, mengumpulkan orang. Nah, hal-hal seperti itu kita dengan Kemenak, KUA, dan Polri, dan juga TNI yang dalam hari ini Koramil, Babinsa, itu memberikan arahan-arahan yang sifatnya agar dilaksanakan pada tahap-tahap setelah melakukan akad nikah. Tentunya mereka mengumpulkan orang atau hajatan atau selamatan, sehingga itu dilihat oleh pimpinan kita, para menteri kita, para pimpinan tertinggi kita, bahwa itu sangat efektif sekali kalau kita bisa melaksanakan himbauan-himbauan kepada warga masyarakat yang sedang akan melakukan hajatan. Makanya saat ini sudah 3 minggu yang lalu Kemenak, Polri, Polsek itu selalu bersinergi untuk melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat. Ini yang tadinya 3M sekarang 5M, itu anjuran dari Kementerian Agama. Yang 2M-nya itu membatasi kerumunan, mengurangi kerumunan, dan mengurangi mobilitas aktivitas keluar rumah, sehingga yang nantinya bisa paling tidak kita meminimalisir tertular adanya COVID-19. Jangan sampai dengan hajatan baru tidak melakukan protokol kesehatan, sehingga nanti ada klaster-klaster baru semua kena COVID. Ya mau tidak mau kita harus mentaati pemerintah. Kenapa? Dengan disiplin kita, itu kita juga merupakan vaksin. Tentunya saudara-saudara semua, bapak-bapak, ibu sudah banyak mengetahui bahwa saat ini kita sedang menjalankan pelaksanaan vaksinasi, namun tidak bisa langsung seluruhnya, dan itu bertahap dari tenaga kesehatan dulu, dari petugas-petugasnya yang garda terdepan, baru nanti masyarakat. Walaupun nanti kita sudah divaksin, tentunya masih yang namanya mengindahkan yang namanya protokol kesehatan. Makanya semoga sinergitas kita ulama dan umaroh ini dalam menjalankan protokol kesehatan ke depan semakin mendapatkan hasil, dan apa yang diharapkan pemerintah, semakin lama semakin COVID ini semakin hilang dari wilayah kita, khususnya Kabupaten Lumajang. Dan kita patut bersyukur Kabupaten Lumajang saat ini masih di zona oranye, tapi oranye yang tidak di atas, tapi oranye yang di tengah-tengah, sudah mendekati zona kuning. Karena Lumajang ini saat ini sembuhnya itu sudah hampir 80%, namun yang positif sudah berkurang, yang meninggal juga sudah berkurang. Kalau yang bulan-bulan yang lalu kita satu hari itu bisa meninggal di atas 15 orang, tapi saat ini kemarin baru 1 orang, dan semoga aja dengan meningkatnya tingkat kesembuhan masyarakat ini, sehingga mengurangi isolasi, mengurangi karantina di khususnya di rumah sakit yang sudah ditentukan menangani COVID, sehingga nantinya Lumajang dengan zona kuning, tentunya masyarakat dan anak sekolah dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar bisa full 100%. Saat ini masih 50%, itu pun dibagi beberapa shift masuk di kelasnya, sehingga nanti kalau zona kuning di Jember itu sudah nggak ada kegiatan belajar karena masih zona merah. Di Jember itu masih zona merah, dan pertokoan, mal-mal itu hanya sampai jam 19.00. Kalau nanti untuk Lumajang ini sudah zona kuning, tentunya aktivitas masyarakat, belajar mengajar, mal, dan kegiatan-kegiatan hajatan sudah bisa diperbolehkan secara 100%, namun tetap memberlakukan protokol kesehatan. Dan kita semua berdoa semoga Kabupaten Lumajang ini semakin meningkat, zona kuning, dan akhirnya menjadi zona hijau, dan sehingga aktivitas kegiatan masyarakat, perekonomian, pembangunan dapat berjalan dengan maksimal. Kita berharap
kami semua yang di sini berharap agar kita peduli, agar kita disiplin tetap melakukan menggunakan masker, menggunakan masker, sehingga sampaikan kepada keluarga inti kita, setiap keluar harus menggunakan masker. Kalau bisa tidak perlu keluar rumah, hindari kerumunan, sering melakukan mencuci tangan. Kenapa? Karena kita tidak tahu di luar itu berpapasan dengan orang yang gimana. Kita tidak tahu mereka itu OTG atau bukan, sehingga dengan kita menggunakan masker paling tidak kita mencegah diri kita untuk menjadi tertular. Semoga saudara-saudara semua, mbak-mbak, ibu-ibu di sini bisa menyampaikan kepada majelis taklim. Kenapa? Karena jenengan sebagai tim penyuluh agama tentunya lebih dipercaya dan diyakini oleh mereka bahwa apa yang disampaikan itu nanti akan ditularkan dan diteruskan kepada mereka terhadap masyarakat. Itu mungkin kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasi yang sangat baik dari Bapak Kapolsek kepada kita semua. Kita patut bersyukur bahwa di sana banyak saudara-saudara kita yang mungkin sekarang mendapatkan terkena wabah COVID. Kita masih diberikan keselamatan oleh Allah. Oleh karena itu kita syukuri juga dengan berupaya bersama-sama memohon kepada Allah, berusaha secara zahir juga. Mudah-mudahan dengan mendukung upaya pemerintah ini, musibah COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah majelis taklim sudah ngantuk? Oh, masih semangat ya? Masih semangat semuanya ya? Semangat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Karena sekarang adalah inti dari sosialisasi dari tim 12 dari tim kabupaten yang akan disampaikan oleh Bapak Bimas berkaitan dengan sosialisasi 5M, yang mudah-mudahan dengan sosialisasi ini kita ikut serta mendukung pemerintah sebagai ibadah kita, ketaatan kita pada Allah dan Rasul dan pada pemerintah. Pada Bapak Bimas, waktu dan tempat kami silahkan. Monggo. Iya, monggo bersama-sama. Berdiri biar enggak ngantuk. Bersama. Monggo semuanya berdiri. Bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama. Monggo. Mengepal tangannya. Kami Majelis Taklim Kecamatan Lumajang mendukung protokol kesehatan 5M. 1. Mencuci tangan. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak. 4. Menghindari kerumunan. 5. Mengurangi mobilitas. Sampun, monggo. Yes. Ngono jan kurang. Yes, ditambah iki ya, Mbak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan Abah Saiful selaku Saibul Bait, yang kami hormati Bapak Kasat
Binmas Polres Lumajang, Bapak Toto. Jadi beliau ini bukan dari Polsek tetapi dari Polres Lumajang, mewakili Bapak Kapolres Bapak Eka Yakti. Yang kami hormati Ketua Umum PCNU Lumajang yang lebih familiar kita sebut dengan Gus Mas'ud, Gus Ud kan gitu ya. Yang kami hormati Kepala KUA Kecamatan Lumajang Abah Haji Wahid MAG. Tentunya tidak lupa teman-teman dari LTN PCNU Lumajang yang dengan setia mendampingi teman-teman NU dalam setiap aktivitas siarannya. Dakwahnya luar biasa. Yang kami banggakan tentunya teman-teman penyuluh sewilayah Kecamatan Lumajang yang diharapkan melalui corong kepenyuluhannya akan menyampaikan syiar Islam. Kemudian para bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, seluruh jamaah yang saya hormati. Teriring ucapan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan tebaran nikmatnya, sehingga pada kesempatan siang atau sore yang berbahagia ini tentunya semata-mata atas izin dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala kita dihimpun dan dikumpulkan di majelis ini dalam rangka sosialisasi instruksi Menteri Agama nomor 1 tahun 2021, yakni gerakan pemberantasan ataupun pencegahan penularan pandemi COVID-19 penerapan 5M. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kehariban baginda Rasul akhir zaman Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya dengan tuntunan dan risalah beliaulah kita dapat menggapai kebahagiaan hidup di dunia ini, tentunya lebih-lebih kebahagiaan hidup kita di akhirat kelak. Dan sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Kasat Binmas, mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Tadi sudah banyak yang disampaikan mulai Abah Saiful, Bapak Kepala KUA yang saya banggakan ini, dan juga oleh Bapak Kasat Binmas terkait dengan bagaimana upaya yang mestinya dilakukan supaya penyebaran pandemi COVID-19 ini bisa segera teratasi. Tujuan utama adalah bagaimana kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Benar yang disampaikan oleh Bapak Kasat Binmas bahwa setelah adanya audiensi secara virtual antara Kapolri, kemudian juga dengan Kementerian Agama, dengan Bapak Polkam, maka kemudian Polres Lumajang tanggap merapat ke Kementerian Agama, yang pada waktu itu kita membahas bersama-sama jajaran pimpinan di Kementerian Agama bagaimana meneruskan instruksi Menteri Agama nomor 1 tahun 2021 itu, yang kebetulan datang ataupun rawuh bersilaturahmi ke Kemenak Lumajang, yakni Bapak Kasat Binmas, Bapak Toto yang sekarang ada di samping saya ini. Beliau ke Kemenak Lumajang menyampaikan maksud dan tujuannya, bagaimana mengajak untuk merangkul, untuk bersinergi bersama dengan Polres Lumajang melakukan yakni sosialisasi tentang penerapan protokol kesehatan 5M. Hari berikutnya ternyata bukan hanya Bapak Kasat Binmas yang rawuh, yang silaturahmi ke Kementerian Agama, ternyata Bapak Kapolres yang didampingi Bapak Kasat Binmas Polres Lumajang, Bapak Eka Yakti pada saat itu rawuh juga dan menyampaikan hal yang sama. Akhirnya betul-betul kami bersinergi, mulai dari kegiatan yang ada di KUA, pernikahan di KUA,
ini didampingi oleh beliau, apakah memang benar kalau pelaksanaan pernikahan itu menerapkan protokol kesehatan? Kegiatan-kegiatan di majelis taklim yang dilakukan oleh penyuluh juga didampingi, meskipun tidak semuanya. Dan juga DMI, Dewan Masjid Indonesia, bersama-sama dengan Forkompinca, yakni mulai dari Bapak Camat, Kapolsek, Kepala KUA, pengurus takmir masjid, semuanya bergandengan tangan untuk siap menerapkan, yakni penerapan 5M ataupun protokol kesehatan yang 5M ini. Kami bersama Polres Lumajang memang bergandengan tangan untuk bisa menerapkan yang semula bahwa protokol kesehatan ini adalah dengan penerapan 3M. Kemudian dengan Menteri Agama yang baru Bapak kita ini menambah 2M, akhirnya menjadi 5M. 5M ini adalah sebuah upaya lebih ketat lagi. Kenapa? Karena sebelumnya pada awal tahun 2020, yakni sekitar bulan Februari, kemudian sosialisasi itu Maret tahun 2020 oleh Dinas Kesehatan dan sebagainya, sehingga ditanggapi oleh Menteri Agama dengan adanya keputusan Dirjen Bimas Islam yang saling berganti pada waktu itu. Manten di KUA itu awalnya dibatasi 10 sama mantennya 2 mempelai laki-laki dan perempuan, walinya 1 sudah 3, 2 orang saksi sudah 5 ya, petugasnya sudah 2, ada Pak Mudin sama Pak Penghulu, kan begitu. Berarti keluarga yang boleh ikut pada saat itu hanya 3, itu sudah maksimal. Tepat sekali pada saat itu. Dari 10 kemudian turun menjadi 8 dengan turunnya Dirjen Bimas Islam berikutnya. Dikurangi, jadi keluarga yang ikut menyaksikan cuman 1 selain saksi. Berkembang lagi kemudian menjadi 12, agak longgar. Pernikahan di luar kantor pada saat itu tidak boleh menghadirkan orang lebih dari 20 dalam satu ruangan dan dibatasi ventilasi udara harus longgar, begitu. Hanya boleh 20. Tetapi perkembangannya ternyata ketika kita menghadiri manten ke rumah-rumah, itu yang datang adalah lebih dari 20. Dan ketika disuruh menerapkan protokol kesehatan masker, maka banyak yang tidak memakai masker. Dan masker pada saat itu memang harganya juga luar biasa mahal. Satu kotak yang sekarang ini bisa 35, 55 pada saat itu adalah 250 dan sebagainya. Sehingga masyarakat juga agak kesulitan. Hand sanitizer yang pada waktu itu sangat mahal, sekarang sudah murah sekali, kan begitu. Perkembangannya adalah seperti itu. 1.500. Kemudian perkembangan waktunya, dengan berkembangnya waktu banyak masyarakat se-Indonesia itu yang kemudian protes kepada pemerintah, yang mulai dari ekonomi, dari segi ekonomi dan sebagainya sudah terhambat dan sebagainya. Akhirnya dengan protes itu, penerapan protokol kesehatan di masyarakat pun juga mengalami kelonggaran. Kan begitu. Akhirnya dengan begitu longgar sampai ada pernikahan-pernikahan yang sudah mengundang tontonan, ada yang dangdut, ada tanggapan-tanggapan yang lain dan seperti itu. Padahal sebelumnya Bapak Kepala Sekolah MTS Lumajang, beliau mantu dan undangannya sudah disebar. Itu tempatnya di Warung Apung Sukodono, termasuk Pondok Asri itu. Itu akhirnya digagalkan, tidak jadi resepsi di sana. Karena apa? Karena pandemi COVID-19 yang pada waktu itu diketatkan atau dilarang seperti itu untuk melakukan
kegiatan yang berpotensi mengumpulkan orang banyak yang berakibat bahwa di situ adanya kemungkinan penularan pandemi COVID-19 begitu. Dengan longgarnya penerapan protokol kesehatan itu, pada akhirnya apa yang terjadi? Maka korban pun juga semakin banyak, semakin bertambah. Pemerintah ini mengikuti apa yang diinginkan oleh masyarakat, pada akhirnya terjadi banyak korban, dan saat ini pemerintah kemudian mengambil kebijakan kembali bagaimana supaya masyarakat ini sadar, kita bersama-sama sadar untuk bisa menerapkan protokol kesehatan, utamanya 3M yang sekarang oleh Menteri Agama menjadi 5M ini. Upaya masyarakat supaya betul-betul mengikuti apa yang disampaikan, apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Pemerintah sudah tidak kurang-kurang. Pemerintah sudah tidak kurang-kurang. Tetapi apa artinya pemerintah ketika memberikan sebuah kebijakan tatkala dari aparat-aparat ini sendiri tidak meneruskan, karena tidak akan sampai kepada masyarakat. Dan apa gunanya juga disampaikan seperti oleh masyarakat itu, sosialisasi dan sebagainya, kalau pada akhirnya tidak diterapkan. Oleh karena itu melalui forum seperti ini, harapan kami adalah monggo, utamanya melalui corong-corong penyuluh ini yang kami banggakan ini, monggo setiap kali memberikan taklim, setiap kali memberikan ceramah-ceramahnya, sampaikan dengan bahasa agama. Tadi sudah disampaikan juga atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum, melalui bahasa agama disampaikan bagaimana bahwa pemerintah ini adalah berupaya untuk menyelamatkan rakyatnya. Bapak Kepala KUA otomatis akan menyampaikan melalui pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, utamanya melalui pelayanan pernikahan, baik pernikahan yang dilakukan di KUA maupun yang dilakukan di luar KUA, dan pelayanan-pelayanan kegiatan yang lain. Kami mohon nantinya untuk bisa menyampaikan penerapan protokol kesehatan yang disebut dengan 5M ini. Gitu. Apa yang disebut dengan 5M? Ini ada sesuatu yang sebenarnya ada sedikit berbeda dengan yang disampaikan di dalam instruksi Menteri Agama nomor 1 tahun 2021. M yang pertama adalah memakai masker. Memakai masker setiap kali panjenengan ini mau keluar rumah, atau panjenengan mau bertemu dengan orang lain, atau keluar itu ketemu orang lain, maka sebaiknya memakai masker. Memakai masker ini bukan berarti kita memakainya seenaknya ini seperti ini nggih, non sewu, ini sebuah gambaran. Pemakaian masker yang benar adalah ini sampai menutup hidung. Kenapa penular? Karena penularan virus corona itu adalah melalui hidung, mulut dan mata. Melalui mulut ini yang disebut dengan droplet. Droplet itu muncratnya air ketika kita berbicara, ketika kita batuk, ketika kita bersin, itu bisa lewat mulut dan juga bisa lewat hidung. Kan begitu. Otomatis kita menyelamatkan diri kita dan juga menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kan begitu. Ketika kita terpapar, ketika kita ternyata terkena virus, kemudian kita pas waktu itu ngomong atau pas kita batuk dan ternyata air liurnya itu mestinya keluar, kan tertahan di masker. Tetapi ketika kita tidak memakai masker, otomatis kita juga akan tertular, kan begitu. Sama dengan hidung kita ini, ketika memang sebelah kita ternyata terpapar atau terkena virus corona, kemudian beliaunya itu batuk dan itu masuk ke hidung kita, maka otomatis itu akan menular kepada kita. Ada testimoninya, beliau ini Bapak Kasat Binmas Polres Lumajang, Bapak Toto ini adalah mantan virus apa? Mahasiswa. Iya. Mahasiswa COVID ini, begitu. Jadi, dan ini Bapak Ketua PCNU kita yang kita banggakan ini atas rekomendasi beliau, bukan terpapar maksudnya gitu ya, telah menolong pasien yang betul-betul pada saat itu sudah sakaratul maut, hampir sakaratul maut gitu. Ketua Pok Jaluh
Lumajang, Ibu Sriwanti yang kebetulan mestinya hadir di sini, sekarang ke Pronojiwo menyerahkan bantuan bencana itu memang sudah luar biasa, sudah merintih-rintih. Satu hari sudah kehabisan 5 tabung oksigen di rumah sakit. Kemudian karena oksigen sudah habis, beliaunya bingung, akhirnya sampai ngepel kepada ketua PCNU, ngepel sama Pak Bupati dan sebagainya. Akhirnya datanglah oksigen, terselamatkan. Sekarang beliaunya menjadi pejuang COVID-19. Bagaimana menyampaikan sosialisasi supaya orang-orang di Lumajang ini terutama tidak terpapar COVID-19 seperti yang beliau alami. Begitu, memakai masker, gitu ya. Yang kedua adalah mencuci tangan. Mencuci tangan ini termasuk, sampai dari dalam, kemudian di punggungnya ini, sela-sela jari dan sebagainya, menggunakan sabun pada air yang mengalir atau air yang mengucur, kan begitu ya. Jadi bukan di kobuan ataupun di gayung itu, kalau ini kan percuma karena masih balik lagi ke tangan kita. Dengan air yang mengalir, dengan air yang mengucur itu otomatis virus-virus yang ada di tangan kita ini langsung jatuh ke tanah gitu. Yang ketiga adalah menjaga jarak ataupun physical distancing. Sebenarnya minimal menjaga jarak ini adalah 1,5 meter menurut kesehatan, tapi minimal 1 meter itu sudah bisa. Jangan sampai berdempet-dempetan, jangan sampai beruyel-uyelan, kan begitu. Ini yang 3M kan begitu ya, physical distancing ataupun menjaga jarak. Insya Allah kalau kita bisa menjaga jarak, maka kita masih aman begitu. Kemudian 2M tambahan itu sebenarnya adalah mengurangi bukan ini apa ini, menghindari kerumunan ya. Jadi mengurangi atau menjauhi, yang benar itu menjauhi gitu ya. Menjauhi kerumunan gitu. Bahasa yang ini menjauhi kerumunan. Jadi bagaimana? Kalau tadi disampaikan ada tanggapan-tanggapan, misalnya tanggapan orang yang punya hajatan, resepsi, kemudian punya di situ, kalau orang yang buwuh, kalau orang yang bahasa Jawanya itu jagong ya. Kalau orang sini ya buwuh. Buwuhan ya. Orang yang buwuh itu kan satu persatu, 1, 2 terus pulang, Bu. Sudah selesai kan pulang ya. Pulang, datang, bergantian gitu. Tetapi kalau di tempat itu ada hiburan, taruhlah dangdut dan sebagainya, yang datang kan bukan hanya orang yang buwuh, orang yang tidak diundang pun juga datang. Datangnya tidak sendirian, datangnya membawa keluarga, bahkan neneknya, kakeknya juga diajak, anak-anaknya yang kecil yang rentan dengan tertularnya COVID-19 pun juga datang, diajak begitu. Kalau kita orang yang buwuh dan sebagainya masih bisa diatur, jaraknya bisa diatur, pakai masker bisa diatur. Tetapi kalau orang yang datang menonton, melihat pertunjukan seperti dangdut dan sebagainya, apa kira-kira juga bisa? Nggak bisa kan, disuruh joget dikasih jarak, kemudian suruh pakai masker. Jangankan sampai diatur seperti itu, anak-anak muda yang melihat dangdut itu loh akan melepas baju kan seperti itu. Apalagi kalau yang tampil slang gitu ya, itu luar biasa ya. Iwan Fals bajunya buka gitu. Oleh karena itu memang pihak keamanan dari Polres Lumajang itu ketat, jangan sampai melakukan seperti itu. Berapa masyarakat yang rugi karena sudah membayar biaya gedung di Gedung Sujono karena tidak mematuhi protokol kesehatan, akhirnya dibubarkan. Kan begitu kan? Jangan sampai terjadi pada diri kita ataupun keluarga kita. Jadi menjauhi kerumunan. Kemudian yang kelima yaitu adalah membatasi mobilitas dan interaksi. Itu bahasanya seperti itu. Artinya kegiatan-kegiatan yang memang tidak perlu jangan dipaksakan. Batasi betul. Tidak usah keluar kota kalau toh memang itu tidak sangat penting, tidak usah. Gitu. Cukup di rumah kalau toh memang tidak sangat penting untuk keluar. Karena kalau sudah di rumah, yang di rumah aman, semuanya menjadi aman.
Tetapi kalau kita keluar, semakin banyak kita ketemu orang, maka peluang ataupun kemungkinan kita akan terpapar juga semakin besar. Oleh karena itu harapan dari Bapak Menteri Agama adalah bagaimana dengan upaya penerapan 5M itu betul-betul bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Harapan lebih lanjut lagi adalah bagaimana COVID-19 ini seperti yang disampaikan oleh Abah Saiful tadi bisa betul-betul pergi dari dunia ini. Gambarannya seperti ini, Bu. Ini ada korek kayu. Ini korek kayu. Non saya ubah pinjam dulu ya, Pak. Ini korek kayu. Ya, ilustrasinya seperti ini. Masih banyak lagi. Korek kayu yang berdekatan seperti ini. Ini saya nyalakan. Pentolnya korek ini kan lebih besar daripada kayunya ya. Nah, ini kan lebih kecil. Ini lebih besar kan begitu ya. Ketika pentol korek ini saya nyalakan, maka kayu atau pentol korek yang sebelahnya ini akan kena apinya, maka akan terbakar, dan begitu seterusnya. Makanya habis seperti itu. Kalau mau praktek silakan, memang seperti itu. Tetapi ketika ini sudah berjejeran seperti ini ya, berjejeran semuanya sudah rapat ini, yang satu mundur gitu, satu mundur, ini nyala, ini mundur, maka yang berikutnya kan selamat ya. Nah, ini ilustrasinya atau gambarnya adalah seperti ini, begitu. Ya, jadi monggo, bagaimana kita memutusnya? Memutusnya kita adalah dengan betul-betul menerapkan protokol kesehatan yang berupa ataupun yang ditetapkan oleh Menteri Agama itu 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak atau physical distancing, kemudian menjauhi kerumunan, kemudian yang kelima adalah membatasi mobilitas dan interaksi. Harapan saya kepada teman-teman penyuluh, sekali lagi saya pesankan dalam setiap memberikan taklim ataupun kegiatan-kegiatan apapun, ini bisa benar-benar nanti tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan kepada jamaah, kemudian jamaah nanti bisa menyampaikan kepada keluarganya untuk menyelamatkan keluarganya dan dirinya sendiri, dan nanti juga kepada tetangga, sehingga dari kita getok tular ke tetangga semuanya akan sampai. Bapak Kepala KUA nanti saya pesankan dalam setiap memberikan ceramahnya, karena beliau ini adalah kiai juga, nanti bisa menyampaikan juga tentang protokol kesehatan karena ini amanah dari Bapak Menteri Agama, lebih-lebih dalam memberikan pelayanan di bidang pernikahan, baik pernikahan yang di kantor maupun pernikahan yang dilaksanakan di luar kantor ataupun di rumah ataupun bedulan seperti itu. Sehingga melalui corong-corong agama, melalui teman-teman penyuluh, melalui teman-teman yang ada di KUA, maka penerapan protokol kesehatan berupa 5M ini lebih cepat untuk bisa dilaksanakan di masyarakat, sehingga benar-benar bahwa apa yang menjadi harapan pemerintah, yakni keselamatan rakyatnya, ini bisa benar-benar menjadi sesuatu yang menggembirakan bagi kita semua, menjadi sesuatu yang terwujud. Kita selamat dari COVID-19, mata rantai penyebaran ini bisa dilaksanakan, sehingga penyebarannya pun juga akan berhenti, dan kita semuanya yang ada di Lumajang utamanya, nanti harapannya di Indonesia ini benar-benar kita bisa lepas dari COVID-19. Itu yang dapat kami sampaikan, para Bapak Ibu, para Kiai dan Bapak Kasat Binmas. Kami mohon maaf manakala ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semuanya, dan kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara bisa berjalan dengan lancar. Apa yang disampaikan dari hasil sosialisasi 5M ini, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Aim sudah hafal semua ya. 1. Memakai masker. 2. Rajin mencuci tangan. 3.
menjaga jarak. Ada tambahan 2 lagi, yang keempat adalah menjauhi kerumunan, dan yang kelima membatasi mobilitas dan interaksi. Bukan menghilangkan ya, membatasi. Tak mungkin kita tidak berinteraksi dengan sama karena kita makhluk sosial ya. Akan tapi kita membatasi untuk hal-hal yang positif-positif semua. Baik Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim, itulah apa yang disampaikan oleh Bapak Kasih Bimas yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan peraturan dari Kemenak, dari Bapak Menteri kita. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan menjadi menjadi hidayah turunnya ampunan dari Allah, maunah dari Allah, dan terangkatnya COVID-19 ini dengan segera mungkin. Amin amin ya rabbal alamin. Tibalah acara yang terakhir adalah marilah kita memohon kepada Allah, berdoa, bermunajah kepada Allah, yang akan dipimpin langsung oleh Ketua PCNU kita Haji Mas'ud ya, Abah Kiai Mas'ud MAG. Waktu teman mengisalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa shifa'il abdani wa diyaiha wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ya Allah salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa hawina 'alaina fi syakaratil maut wa najjata minan nar wa lafa 'indal hisab. Allahumma kshif wadfa' annal ghala wal waba wa virus corona wa sairil firasat wa mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassah wa sairi biladil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Baik, terima kasih Bapak Ibu jemaah sekalian. Kami atas nama selaku pembawa acara, apabila ada satu hal yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kehadiran kerawuhan Bapak Ibu Majelis Taklim mendapatkan pahala dari Allah sebesar-besarnya dan menjadi pintu hidayah maunah dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya ihdinas siratal mustaqim. Hadallahu wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya acara ramah tamah bersama